Tentukan momen gaya total jika poros di A, B di titik C, di titik A ya, dan B di titik C. Jadi dia nanti nanyakan dua buah soal. Yang pertama itu ada rumus momen gaya, itu sama dengan torsi sama dengan F kalikan L. Nah, untuk kasus A, poros di A, poros di A. Jadi ini porosnya itu di sini. Nah, maka gaya di A, maka gaya di titik A diabaikan, di titik A diabaikan. Siapa yang ada di titik A? Ini F1. Berarti F1 ini kita buang. Jadi yang kita gunakan tuh cuman F2 sama F3. Ini saya gambarkan ulang biar lebih mudah dipahami. Jadi titik A. Ini ada yang ke bawah ini F2 10 Newton ya kan. Yang ke atas ini ada F3 10 Newton juga. Nah, cuman di sini L-nya ini beda ini panjangnya. L2 itu berarti yang ini. Ini L2-nya. L2 itu sama dengan 20 cm. 20 cm ini wajib diubah ke meter. Berarti L2-nya sama dengan dibagi 100 ya. 20 bagi 100 berarti 0,2 meter. Kemudian L3 dari sini ke sini. Kenapa ngitungnya dari A? Karena ini sebagai poros. Nah, itu tadi. Kita hitung dari titik porosnya A. Maka L3-nya dari titik A ke D ya berarti ya. 20 cm ditambah 10 cm tambah 10 cm berarti sama dengan 40 cm. Ya. 20 10 10 berarti 40 cm. Dibagi 100 juga diubah ke meter berarti sama dengan 0,4 meter. Nah, baru kita cari sigma jumlah torsi ya. Torsi titik A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Kenapa ada 3? Karena gayanya ada 3, F1, F2, F3. Tapi karena titik A ini diabaikan, maka torsi 1-nya itu sama dengan 0. Karena kan titik A itu ada F1. Jadi nanti ini sigma torsi titik A sama dengan torsi 1-nya ini 0 ditambah torsi yang kedua F2 kalikan L2 ditambah F3 kalikan L3. Berarti 0 ditambah F2-nya ini 10, L3-nya 0,2. Oh ya, arahnya. Saya lupa nih arah putarnya. Dia arahnya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Cara nentukannya gini. Ini saya ambil titik F2 dulu ya. Ini titik A. F2 yang ke sini. Jadi kalau kalian turunkan ke bawah, ini dan nanti mutarnya searah jarum jam. Nih. Jadi kayak jam dinding kalian tuh. Nih kan? Ini kalau kalian tekan nih kan. Ini kan nanti dia berbentuk lingkaran. Ternyata torsi 2 searah jarum jam. Searah jarum jam. Nih kita ambil plus. Searah jarum jam plus. Nah, kemudian lihat torsi yang ketiga itu seperti apa. Titik A di sini F3-nya kan ke atas. Ini. Ganti warna aja deh, warna merah. Titik A. Ini F3-nya ke atas ya. Ternyata kalau kalian dari ini porosnya, kemudian kalian gerakan ke atas, berarti dia nanti gini mutarnya. Jadi dia mutarnya ini gini. Nah, nih. Ternyata dia berputar. Nih, putarannya ini berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Ini torsi yang ketiga. Berlawanan jarum jam itu berarti negatif. Kita tahu 3-nya itu negatif. Maka nanti ini yang soal hitungannya ini nanti kita ganti plus min berarti ya. Ini harusnya min nih, bukan plus. Ini harusnya plus min torsi 3. Karena dia berputar berlawanan jarum jam ya. Jadi ini jadinya min, langsung aja deh. Min F3 kalikan L3. Min F3-nya 10, L3-nya 0,4. Berarti ini 2 dikurang 4. Berarti sama dengan min 2 Newton meter. Jadi momen
gaya di titik A sebesar 2 Nm berlawanan jarum jam. Dan jarum jam. Ini karena hasilnya negatif ya. Karena hasilnya negatif. Jadi itu alasannya tadi. Jadi kalau ditanya hasilnya 2 Nm dan arahnya itu berlawanan jarum jam. Ini arahnya. Jadi tanda negatif itu adalah arahnya, bukan nilainya. Jadi kalau ditanya berapa nilai dari momen gaya total di titik A, jawabannya itu adalah 2. Dan arahnya itu ke berlawanan jarum jam. Nah, selanjutnya ketika dia titik C, berarti titik C ini tidak ada gaya yang diabaikan ya. Ini saya gambar ulang ya. Titik C. B poros di C. Ini gambarnya gini. Ini mereng F1-nya. F1-nya di 10 juga kah? Lupa saya. Ya 10, sudutnya 30. 10 sudutnya 30. Titik A ya. Titik B. F2-nya 10 Newton juga. Ini titik C di sini. Ini ada F3 10 Newton. Ini 20 cm. 10 cm ya. 10 cm ya. Ini 10 cm. 10 cm. Ini yang 20 cm ya. Ini gambarnya agak jelek ya karena tidak tidak simetris, tapi tidak apalah. Yang penting kalian tahu panjang jaraknya. Setiap titiknya ini di sini. Porosnya ini di sini. Nah, dah. Porosnya. Nah, sekarang kita lihat sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Cuman di sini F1-nya ini kan dia miring. Kita harus ambil yang tegak lurus. Kita luruskan nih ke sini dia. F1 Y. Nah, karena dia sumbu Y ya. Ini F1Y itu sama juga dengan F1 dikalikan dengan sin 30 derajat. Nah, karena dia berada jauh dari sudut 30 derajat. Kalau kalian ingin pakai cos, pakai ini 60 derajat. Nah, kalau mau pakai cos, kalau pakai sin 30. Sama saja dia. F1 dikalikan cos 60 atau F1 dikalikan sin 30. Tapi saya gunakan sin aja lah. Biar lebih enak lihatnya. Nah, ya. F1 sin 30. Sementara L1-nya dari sini ke sini berarti L1-nya sama dengan 30 cm. L1 sama dengan 0,3 meter. Kemudian L2-nya berarti yang ini. Nih, L2-nya itu cukup 10 cm atau sama juga dengan 0,1 meter. Kemudian L3 itu berarti yang ini. 10 cm dibagi 100 ya, 0,1 meter. Nah, sekarang arahnya mana plus, mana negatif. Saya mulai dari yang F1 dulu. Ini saya gambarkan ulang biar lebih paham aja. Titik C di sini. Kita pakai yang tegak lurus ya, F1Y ya. Nah, berarti kalau kita punya batang nih, kemudian dia diputar dari titik C, kemudian kita naikkan ke atas, maka nanti gerakannya seperti ini. Nah, ternyata dia searah jarum jam. Ya kan? Searah jarum jam. Maka torsi 1 ini nilainya plus. Kemudian kita lihat yang F2. Nah, torsi 2. Ini C, F2. Nah, ini punya batang, kemudian kita tarik dia, dorong ke bawah. Tidak, nanti gini putarannya. Ternyata dia berputar berlawanan jarum jam ini. Nih. Ternyata dia berputar berlawanan jarum jam. Lawanan jarum jam. Berarti torsi yang kedua ini nilainya negatif karena dia
berputarnya berlawanan jarum jam ya. Nih. Jadi dari poros C kita tekan ke bawah ini batangnya, ternyata dia berlawanan jarum jam. Ini kalian harus tahu berlawanan sama searah jarum jam. Kalau tidak tahu, wah berarti kalian belum lihat jam ya. Nih titik C, kemudian dia tarik ke atas F3 nya. Ini gini F3 nya C. Nah berarti ini kalian tarik ke atas. Maka kalau ditarik ke atas nanti dia mutarnya, oh ini lingkaran jelek tapi tidak apalah ya, anggap saja ini bagus. Nah berarti dia berputar berlawanan jarum jam juga, berlawanan jarum jam. Berarti torsi 3 nya negatif. Maka tadi rumus yang tadi saya langsung ubah di sini ya, sigma torsi sama dengan plus torsi 1 dikurang torsi 2 dikurang torsi 3. Nih saya hapus nih biar kalian tidak bingung ya. Berarti dia plus min. Nah baru kita masuk rumusnya. Nah yang ini kita gunakan yang tegak lurus, F1 dikalikan sin 30 derajat, bukan F1 tapi F1 sin dikalikan dengan L1 dikurang dengan F2 kalikan dengan L2 dikurang F3 dengan L3. F1 nya 10, sin 30 itu setengah, L1 nya tadi berapa, 30 cm ya, 30 cm berarti 0,3 0,3 dikurang 10 kali 0,1 dikurang 10 kali 0,1 ya. Tadi kalau tidak salah sih diodanya sama nih 0,1 meter ya, 0,1 meter. Ini juga L3 nya 0,1 meter. Nah kalau mau disimpulkan ini F1 sin 30 derajat, kemudian L1 nya ini 0,3 meter, F2 nya ini 10 Newton, L2 nya sama dengan 0,1 meter, F3 nya 10 Newton, kemudian L3 nya sama dengan 0,1 meter. Nah, itu. Berarti ini tinggal dikali-kalikan ya. 10 kali setengah 5 kali 0,3 1,5 dikurang 1 dikurang 1 1,5 kurangi 1 kurangi 1 berarti negatif 0,5 Newton meter. Oh jadi momen gaya total di poros C atau di titik C sebesar 0,5 Newton meter dengan arah berlawanan jarum jam. Oke, jadi seperti ini pembahasan soalnya ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya juga ingin mencari pembahasan soal ini kan. Jadi channelnya makin tambah berkembang, admin juga makin tambah semangat. Oke, dadah.